Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anissa di sini. Pada hari ini, kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran IPA di sekolah dasar ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori dari para ahli tentang pembelajaran IPA di SD. Nah, yang pertama adalah ada teori belajar menurut Piaget ya. Piaget adalah seorang ahli yang mempunyai nama lengkap Jean Piaget. Dia lahir di Swiss. Nah, Piaget ini memiliki ketertarikan pada berbagai struktur tubuh manusia ya, tubuh makhluk sejak kecil. Lalu kemudian ia tertarik, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari struktur mental. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tahap menurut teori Piaget. Perkembangan mental anak itu terbagi menjadi 4 tahap ya. Yang pertama adalah tahap sensori motor. Dan apa sih tahap sensori motor? Kita akan jelaskan. Tahap sensori motor itu terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun dengan ciri khususnya yaitu berupa munculnya kecerdasan motorik atau gerak dunia atau benda yang ada adalah yang tampak dan tidak ada bahasa pada tahap awal, hanya gerak, tidak hanya tampak dan tidak ada bahasa ya pada tahap awal. Contohnya seperti apa? Contohnya bayi yang bisa melihat, menghisap atau menggenggam, kemudian selain menggenggam apalagi mendengarkan ya. Itu adalah tahap sensori motor di usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua, menurut Piaget ada tahap praoperasional, yaitu terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun ya, dengan ciri khususnya yang berupa muncul kemampuan berpikir secara egosentris ya. Nah, alasan-alasan didominasi oleh persepsi pada banyak intuisi daripada pemikiran logis. Jadi lebih baik intuisi daripada pemikiran logis, dan belum mampu untuk cepat-cepat melakukan konservasi. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Anak di usia 2 sampai 7 tahun, anak memiliki mulai menggambarkan atau mempresentasikan dengan menggunakan letak-letak bayangan dan gambar. Contohnya misalnya anak di usia 2 sampai 7 tahun akan mencoret-coret apa? Misalnya mencoret-coret, membuat gambaran rumah atau binatang, mobil atau benda-benda yang lain seperti itu. Itu adalah tahap pra-operasional. Kemudian dilanjutkan yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Apa sih tahap operasional konkret itu? Nah, tahap ini terjadi di usia 7 sampai 11 atau 12 tahun ya. Dengan ciri khususnya yaitu berupa munculnya kemampuan untuk melakukan tindakan konservasi. Jika tadi di usia 2 sampai 7 tahun mereka belum bisa cepat-cepat melakukan. Nah, di tahap yang ketiga ini mereka sudah muncul kemampuan untuk melakukan tindakan konservasi, logika tentang kelas dan hubungan pengetahuan tentang angka, dan berpikir terkait dengan hal-hal nyata. Contohnya seperti apa di tahap
operasional konkret contohnya seperti ini. Ada anak yang memecahkan satu permen dipecah atau dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, di anak usia tahap operasional konkret, mereka paham bahwa dua permen ini adalah jumlahnya sama. Jadi satu permen yang sudah dipotong-potong itu jika disatukan kembali itu jumlahnya sama. Sedangkan jika di anak usia yang lebih kecil ya, mereka lebih menganggap ke permen yang masih utuh adalah yang lebih besar seperti itu. Ini di tahap ketiga ya, atau tahap operasional konkret. Kemudian yang keempat adalah tahap operasional formal. Ini terjadi pada usia 11 atau 12 tahun dan 14 sampai 15 tahun ya. Dengan ciri khususnya yaitu berupa munculnya pemikiran yang sudah lengkap. Nah, kalau di usia 12 sampai 15 tahun ini muncul pemikiran yang sudah lengkap ya. Pemikiran yang profesional dan kemampuan untuk mengatasi hipotesis, perkembangan idealisme yang kuat. Contohnya seperti apa? Nah, di tahap operasional format, anak-anak akan mempertimbangkan ya, anak-anak mulai mempertimbangkan kemungkinan hasil dan konservasi dalam sebuah tindakan. Jadi jika anak ini melakukan sesuatu, mereka berpikir bagaimana jika saya melakukan ini, akan terjadi seperti ini. Jadi anak-anak sudah mulai mempertimbangkan kemungkinan hasil dan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Nah, itu dia ada 4 tahap menurut teori Piaget ya. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan di kesempatan baik ini. Mungkin bisa dilanjutkan di kesempatan lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum.